Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan kecerdasan buatan dan sains data dasar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke, terakhir ya teman-teman ya, kita sudah melihat bahwa dengan merubah paradigma ya, atau melakukan abstraksi ya terhadap action ya, terutama terhadap actionnya yang bisa dilakukan pada langkah-langkah ya. Jadi kan ketika kita tahu kondisi atau state dari sebuah keadaan gitu ya, kan nanti si algoritmanya memilih aksinya gitu kan. Aksi selanjutnya apa? Tentunya aksi yang memberikan kinerja terbaik gitu ya. Jadi tidak sekedar pilih gitu ya, ada tekniknya gitu kan. Terutama kalau misalnya aksinya itu banyak gitu ya. Nah, hanya dengan merubah aksi, contohnya pada contoh add queen ini ya, jadi 8 queen, di mana kita menaruh ratu ya di dalam bitak catur ya, sehingga si ratu ini tidak saling memakan gitu kan. Kalau random ya, itu kan ada kemungkinan aksi teman-teman ya, itu sebanyak atau kemungkinan keadaan gitu ya, itu sebanyak 1,8 kali 10 pangkat 14. 1 miliar aja 10 pangkat 9 ya. Berarti ini 1 triliun nih, 1 triliun lebih kemungkinan keadaan ya yang bisa dipilih gitu kan. Sehingga apapun algoritma searching yang akan kita terapkan, kalau memilih dari sekian banyak pilihan, itu tentunya kan membutuhkan waktu yang sangat besar ya, walaupun computing powernya sangat besar gitu ya. Misalnya kita memiliki superkomputer yang sangat canggih, karena pilihannya terlalu banyak ya, tetap tidak visible ya, tidak masuk akal. Kemudian untuk mengenerate semua kemungkinan yang sekian banyak itu juga tidak masuk akal gitu kan. Sehingga kita ubah abstraksinya ya. Jadi dengan merubah abstraksi dari keadaan dan dari aksinya teman-teman ya, itu kita akhirnya mereduksi dari sekian banyak pilihan yang bisa kita pilih dari kondisi tertentu gitu ya. Itu bisa dikurangi hanya menjadi banyak ya itu ya. Yang tadinya 1,8 kali 10 pangkat 14 hanya menjadi 2000 pilihan saja ya, 2057. Dengan mengabstraksikan state-nya. Jadi state-nya itu tidak semua kondisi kemungkinan posisi ratu di dalam bidak, di dalam papan caturnya gitu ya. Tetapi dengan melakukan sebuah abstraksi. Di sini abstraksinya adalah semua kemungkinan pengaturan n bidak ratu ya. Ya karena dia 8 ya berarti 0 sampai 8 gitu ya pada papan catur. Kemudian 1 bidak ratu per kolom. Jadi nanti dibikin rule ya. Jadi kita hanya boleh naruh 1 bidak ratu pada 1 kolom gitu. Yang paling kiri ya. Jadi mulai paling kiri dari n kolom dan tidak ada bidak ratu yang saling menyerang. Gitu. Sehingga kemungkinan yang tadinya 1,8 kali 10 pangkat 14 akan sangat direduksi hanya menjadi 2057 kemungkinan. Kemudian aksinya juga, abstraksinya kita rubah ya, dari yang tadinya aksinya itu enggak jelas gitu ya, menjadi diperjelas lagi, dipersempit dengan kita melakukan aksi hanya menambahkan bidak ratu pada kotak di kolom papan catur paling kiri, sehingga bidak ratu tidak diserang oleh bidak ratu lainnya. Jadi naruhnya itu mulai dari kiri gitu ya.
kita taruh, asal yang penting tidak menyerang dulu gitu kan, gitu. Sehingga dengan abstraksi pada state dan action gitu ya, akan mengurangi ruang keadaan ya, state space dari sebelumnya 1,8 kali 10 pangkat 14 hanya menjadi 2057 saja. Nah ini suatu terobosan luar biasa ya. Jadi nanti kalian kalau membuat sebuah model AI atau apapun namanya ya, yang melibatkan kecerdasan buatan, yang melibatkan mengenerate banyak kemungkinan state ya, itu dirubah saja modelnya gitulah, diabstraksikan saja state dan actionnya, sehingga kita bisa mengurangi sangat banyak gitu ya. Bahkan ketika nih kita aplikasikan pada kasus yang ekstrim, misalnya kita punya 100 kali 100 apa namanya, kotak papan catur gitu ya, kemudian ada 100 koin di situ, nah, nanti kondisinya bisa turun dari 10 pangkat 400 sampai 10 pangkat 53 ya. Jadi kuncinya di sini nih ya teman-teman ya. Jadi kalian ketika menghadapi sebuah kemungkinan yang tidak masuk akal, baik karena kita nggak mungkin mengenerate sesuatu yang banyak gitu ya, atau tidak bisa didekati dengan pendekatan yang apa namanya, bukan yang sederhana ya, yang sebelumnya ya, kita cari alternatif dengan merubah konstruksi abstraksinya. Nah, ini penting banget ya, di sini kalian itu bisa nantinya apa sih namanya, bukan membayangkan ya, mencari ya, atau mencari ide ya agar tujuan itu bisa tercapai tetapi dengan abstraksi yang berbeda, yang out of the box. Nah, konteks-konteks ini yang biasanya nanti melahirkan teori-teori AI yang baru gitu ya. Gitu, jurnal-jurnal AI yang baru gitu dalam menghadapi sebuah permasalahan ya. Mungkin nanti yang misalnya ada misalnya untuk menyelesaikan apa? Protein ya. Sekarang protein itu ya teman-teman ya, protein kita bikin simulasi protein itu menggunakan AI juga ya. Itu bisa nanti pendekatan yang bukan pendekatan ya, tujuan yang sama itu bisa didekati dengan sesuatu yang lebih cepat hanya dengan merubah abstraksinya. Jadi nanti muncul teori baru, jurnal baru ya, yang memperkenalkan model-model abstraksi baru untuk misalnya permasalahan yang kompleks gitu ya. Bahkan sekarang teman-teman ya sudah mulai ada ya quantum processing ya. Sebenarnya quantum processing itu model pemrosesan ya, model kalkulasi baru ya yang berbeda dengan digital gitu kan. Sehingga kita tahu ya ada komputer kuantum yang mampu apa sih memiliki kecepatan atau menyelesaikan sebuah permasalahan yang ketika diselesaikan dengan menggunakan komputer digital yang seperti teknologinya kita punya sekarang gitu ya. Itu dibutuhkan waktu ribuan tahun gitu ya. Dengan pendekatan quantum computing paling cuma beberapa menit gitu ya. Tapi masih di kasus tertentu ya. Jadi tidak semuanya gitu ya. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda gitu. Jadi intinya itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian nanti coba menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan AI, dirasa masih terlalu kompleks, kalian bisa cari solusi konstruksi abstraksi yang berbeda ya, atau mencari alternatifnya gitu. Tapi tentunya teman-teman ya, alternatif-alternatif tadi itu mesti ada dasarnya, dan dasarnya itu biasanya ya itu ya dari konstruksi abstraksi yang sekarang sudah established ya, yang sekarang sudah ada. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, real world problemnya ya atau use case dari searching algorithm itu bisa macam-macam ya. Bisa ya macam-macam lah, bahkan membuat desain protein gitu ya, kemudian urutan-urutan pembuatan barang secara otomatis gitu ya, perakitan gitu ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian ini ya ada permainan catur Cina, ini lebih kompleks daripada catur barat gitu ya.
state space-nya juga sangat puas, luar biasa banyaknya, kompleksnya gitu ya. Itu tetap dikalahkan dengan AI melalui pendekatan machine learning. Jadi machine learning ini teman-teman ya, menggunakan deep learning gitu ya, menggunakan neural network, itu sekarang sudah luar biasa. Yang sebenarnya teorinya itu sudah dijurnalkan itu sejak tahun 1940-an gitu ya. Karena saat itu komputernya belum secanggih sekarang, akhirnya mengalami pasang surut ya, karena hanya teori tidak bisa dipraktekkan. Sekarang sudah bisa dipraktekkan ya, muncul semacam ChatGPT, kemudian apa ya YOLO gitu ya, OpenCV ya, computer vision gitu kan. Nah itu dari hasil machine learning ini. Oke, sekarang kita masuk teman-teman ya. Masuk bagaimana sih struktur data ya, atau apa sih namanya? Benar, ini kok saya agak hmm, kayaknya ada yang hilang deh. Bentar, bentar, bentar. Jangan-jangan kehapus nih. Bentar, saya cari kok tiba-tiba menghilang. Oh, oke, 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 oke. Ternyata struktur datanya di belakang ya. Oke, siap, siap, siap. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman ya, algoritma pencarian ini teman-teman ya, ini dia bekerja pada struktur data yang disebut sebagai tree ya, atau pohon ya. Bukan angka 3 ya, tapi tree pohon ya. TREE bukan THREE ya. Bacanya tree sama tree. Tree ya, memang agak beda dikit ya. Jadi pohon pencarian ya. Jadi teman-teman ketika kita apa sih menerapkan algoritma searching ini teman-teman ya, kita akan menggunakan struktur data yang disebut sebagai tree teman-teman ya, atau di sini disebut sebagai search tree gitu. Bentuknya seperti di kanan ini teman-teman ya. Jadi ketika kita ada di inisial, ini saya kasih. Kita kan mulai dari kota yang namanya Arat ini teman-teman ya, kata yang namanya Arat. Nah itu kita bikin dia sebagai node teman-teman ya. Jadi si kota-kota yang ada di agen Romania tadi ini dia akan menjadi node, namanya node gitu ya. Sedangkan initial state-nya ya, ini disebut sebagai root ya. Jadi titik simpul yang pertama kali dia memulai pencarian itu disebut sebagai root atau initial state gitu ya. Kemudian apa namanya hasil akhir gitu ya dari dia melakukan sebuah aksi itu akan menjadi cabang. Jadi kalau kita ada posisinya di arat, kita melakukan aksi apa gitu ya, nanti kita akan membuat cabang namanya ya, cabang-cabang. Nah, ini cabang-cabangnya nanti akan di-generate semua teman-teman ya. Jadi ketika kita ada di titik ini, cabangnya akan di-generate. Nanti kita akan lihat ya. Memang mungkin kalian membayangkan gitu. Pak, kalau misalnya kotanya banyak gitu ya, percabangannya banyak, ini akan ribet banget ya. Ya memang ribet banget. Tapi nanti ya kita ada namanya teknik bagaimana kita memilih atau mengekspan ya cabangnya itu sehingga kita bisa lebih cepat. Gitu ya, ada tekniknya. Yang disebut sebagai heuristik ya. Jadi ada semacam heuristik itu common sense ya. Common sense. Misalnya gini, common sense itu misalnya apa ya? Misalnya air ya. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah gitu kan. Itu common sense-nya seperti itu ya.
Maka ketika kita mencari misalnya nyuwun sewu ya, mencari mungkin korban ya, korban hilang misalnya ya, karena terseret arus gitu ya, sungai ya, kita carinya ke bawah gitu ya, nggak mungkin ke atas. Walaupun mungkin situ ada cabang-cabang sungainya itu banyak gitu ya, maka kita akan cari yang ke bawah gitu. Itu namanya common sense atau heuristik ya. Mungkin dapat ada contoh apa lagi ya? Misalnya gini, kita tahu nih ya bahwa ada info ya bahwa misalnya kita ada di tengah laut nih, ada di tengah laut. Ada info bahwa ada pulau itu di sebelah timur kita gitu ya. Nah, itu kita pakai ya. Jadi daripada kita kemana-mana nggak jelas, kita pakai informasi itu untuk mencarinya ke arah situ. Nah, jadi itu namanya heuristik. Kalau ini belum ya, belum ada heuristik, jadinya masih istilahnya brute force gitu ya. Jadi semua dicoba, gitu ya. Jadi search tree ini teman-teman ya, kita akan membahas search tree yang akan menjadi satu pondasi untuk menerapkan algoritma pencarian ini. Ini istilah-istilahnya ya. Jadi masing-masing kota itu akan menjadi node di situ. Ya, node ini ya akan membuka cabang ya tergantung dari aksi yang bisa dilakukan. Ya, jadi cabang-cabang ini eh, eh, cabangnya itu ya itu sebagai aksi ya. Dan node cabangnya itu sebagai hasil dari ketika kita melakukan aksi tersebut. Kemudian ada simpul orang tua ya atau parent node ya. Ini menghasilkan simpul anak. Jadi setelah kita melakukan kemungkinan semua aksi, maka dia akan menghasilkan simpul anak, gitu ya. Jadi ada istilah parent. Jadi kalau misalnya ini kita sebut parent, berarti anaknya yang ini. Jadi ini parent ya, ini anaknya yang ini, gitu ya. Kemudian ini jadi parent nih, ini anaknya yang ini, gitu ya. Ortu ya. Jadi ini belum, kalau dia belum punya anak ya belum bisa disebut sebagai ortu, tapi disebut sebagai frontier ya atau simpul daun. Jadi ini kalau kalian lihat ya teman-teman ya, kita lihat di sini ya. Ada node ya. Node, kemudian ada aksi nih atau cabang gitu ya yang akan menghasilkan namanya frontier baru gitu ya, node-node baru. Nah, node-node baru ini dia akan menjadi simpul anak dari simpul ortu di mana si ortu ini membuka cabangnya gitu ya berdasarkan aksinya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita sampai di simpul, kan ini akan kita kunjungi satu-satu teman-teman ya, di simpul yang ini gitu ya. Maka dia akan, ya misalnya yang ini kita kunjungi, maka dia akan membuka cabang lagi. Itu di sini ya. Cabangnya misalnya dari CBU gitu ya. Sorry, dari adat kita ke CBU ke sini kan. Nah, maka dia akan membuka simpul cabang. Simpul cabangnya apa? Vagaras, Rhymnijuvillea, kemudian yang di atas Oradea, kemudian adat lagi ya. Jadi adat itu disebut dua kali nih di sini sama sini. Ya. Jadi nanti ada istilah lupipat teman-teman ya. Ini adalah satu kejadian di mana sebuah node ya, dalam hal ini ya, ini adat, ini kan sudah pernah kita kunjungi, tetapi dia menjadi frontier baru, ya, menjadi frontier baru atau anak baru gitu ya, yang berhasil dijembreng istilahnya ya. Tetapi ternyata sudah pernah kita datengin. Itu yang disebut sebagai lupipat. Oke, jadi kita setelah kalian tahu ya ada istilah-istilah tersebut, coba kita bongkar satu-satu teman-teman ya. Pertama nih, ini node awal ya, initial state atau disebut sebagai root kita buat ya. Ternyata dia aksinya bisa ke arah CPU gitu ya, bisa ke arah Timisoara dan bisa ke arah Zerin. Maka dia akan melakukan expanding ya, mengenerate atau men-expanding style node atau simpul anak, yaitu berupa node-node yang menjadi hasil akhir dari ketika dia melakukan aksi. Dalam hal ini dia ada CPU gitu ya.
Kemudian ada Timisoara sama Sherin ya. Lah, node yang baru di-expand ini teman-teman ya, dan ini kan belum kita kunjungi teman-teman ya. Ini yang disebut sebagai frontier. Jadi kalau ada istilah frontier atau leaf gitu ya. Leaf itu yang belum punya anak. Kalau frontier itu baru dikembangkan. Jadi kalau ada istilah child node ya, nanti himpunan berupa state ya atau keadaan in CPU, in Timisoara, in Sherin gitu ya. Demikian juga leaf node-nya apa? Jadi kalau ada pertanyaan ini leaf node-nya apa? Nanti kalian jawabnya ini ya. Ini frontier-nya apa? Nanti kalian jawabnya ini ya. Child node-nya mana? Ini jawabnya ini ya. Gitu. Tapi setelah ada, misalnya nih, ini kita kunjungi ya, dan dia udah di-expand, maka frontier-nya itu akan menjadi yang ini, yang belum dikunjungi. Nah, ini frontier-nya ya. Gitu. Ini jadi child ya. Bukan child, simpul daun juga ya. Frontier sama simpul daun juga. Leaf node yang baru dikembangkan dan belum memiliki anak. Itu leaf node-nya juga. Oke ya, teman-teman ya. Sampai sini pahami? Baru nanti kita masuk ke algoritma tree search-nya atau pencarian pohon. Sebenarnya ada istilah tree sama graph ya teman-teman ya. Nanti bedanya di mana? Kita lihat teman-teman ya. Oke, jadi algoritma pencarian pohon akan mengikuti struktur data seperti pada pseudocode yang ada di samping kanan ini teman-teman ya. Oke, ini ya. Yang atas ini. Ini algoritma tree search akan menghasilkan kondisi loopy path. Jadi kelemahan dari algoritma tree search ini teman-teman ya. Dia itu akan menghasilkan loopy path. Maksudnya apa? Dia akan mendatangi titik yang sebelumnya sudah pernah didatangi. Gitu ya. Itu namanya loopy path. Jalur yang berputar. Gitu ya. Nah, kita lihat ya, kita bedah satu dulu deh. Algoritma tree search itu pertama ya. Dia melakukan inisialisasi frontier ya. Kalian harus tahu ya ini frontiernya apa ya. Using initial state of the problem atau root node-nya ya. Frontiernya apa. Kemudian dia akan melakukan looping gitu ya. Sampai selesai. Jika frontier is empty ya. Jadi frontier ini berupa array biasanya teman-teman ya. Kalau sampai frontiernya kosong tetapi kita belum menemukan tujuan kita, maka kita bilang kita tidak berhasil menemukan solusinya, gitu ya. Solusinya itu tidak kita temukan alias gagal ya. Ini checking yang pertama ya. Jadi frontiernya itu jangan sampai kosong. Karena ini frontier ketika pertama kali algoritma ini dijalankan adalah node atau root-nya atau start node-nya ya. Ya, mesti ada gitu ya. Maka dia akan menjalankan baris yang keduanya. Oke, dia akan memilih simpul pohon ya. Jadi yang dimasukkan dalam frontier itu ya teman-teman ya, itu adalah simbol-simbol pohon alias simbol-simbol yang baru dikembangkan. Dia akan lihat simbol itu, dia baca, kemudian dia ambil dari frontier. Hilangkan ya. Kemudian jika node berisi kondisi atau solusi ya, berisi kondisi tujuan, maka solusinya kita kembalikan ya, berupa urutan-urutan. Gitu. Ya, jadi kita ambil dulu frontiernya ya, terus kita cek apakah itu tujuan kita. Kalau iya berarti dikembalikan solusinya. Kalau ternyata bukan, nanti si simpul tersebut akan di-expand lagi dan menambahkan simpul-simpul anak ya ke dalam frontiernya. Nah, ini persis dengan yang kita lakukan di slide sebelumnya. Makanya dia akan menemukan loopy path ini, teman-teman. Atau adat ini. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman, itu ada yang disebut sebagai graph search atau pencarian graph. Graph ya, jadi tree sama graph itu beda. Bedanya di mana? Bedanya kita punya satu array gitu ya, satu array atau satu variabel atau satu memori gitu ya, untuk menyimpan simbol-simbol yang sudah kita jelajahi gitu ya.
Nah, simbol-simbol yang sudah kita jelajahi itu nantinya kalau dia ternyata apa sih namanya keluar di leaf node, maka simbol tersebut tidak akan kita masukkan ke dalam frontir gitu ya. Jadi kuncinya di situ ya. Kita punya kan bedanya situ kan, bedanya di sini nih. Kita punya satu memori untuk menyimpan node yang sudah pernah kita jelajahi. Kemudian lakukan ini. Yang ini sama ya, frontier empty berarti value ini sama masih. Ini juga sama masih ya. Yang ini juga sama gitu ya. Cuma teman-teman ya, ketika dia menambahkan eh, eh, ada langkah-langkah ini sama ini yang ditambahkan teman-teman. Jadi ketika node tersebut ya sudah dicek ternyata bukan tujuan kita, maka dia dimasukkan ke node yang sudah pernah dieksplorasi. Jadi dimasukkannya bukan dibuang ya. Kalau yang atas kan dibuang. Kalau yang ini dimasukkan ke sini. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk ketika kita melakukan expand pada node berikutnya, gitu ya. Pada node tersebut gitu ya, kita expanding ternyata dia sudah menemukan sesuatu yang ada di sini, maka sama dia tidak akan dimasukkan ke dalam frontier, gitu ya. Gitu. Jadi hanya dimasukkan kalau tidak ada di frontier dan tidak ada di yang sudah pernah didatangi. Paham ya teman-teman ya? Bedanya di situ. Sehingga teman-teman ya, sini tertulis ya, algoritma graph search itu akan menghilangkan kondisi loopy path. Ya, jadi loopy path itu nanti dia akan menyebabkan algoritmanya muter-muter nggak jelas ini ya, berputar sehingga menyebabkan pohon pencarian menjadi tak berhingga. Akarnya itu akan terus ya nggak bakal berhenti gitu. Nah ini menyebabkan masalah ya gitu. Karena kan sudah pernah kita kunjungi, berarti dia akan membuat cabang atau simbol anak yang sama gitu kan. Karena sebelumnya sudah pernah kita kunjungi. Akhirnya dia akan berputar-putar terus. Oh, kita udah nyampe sini nih. Mobilnya misalnya kalau tadi si salesman-nya, loh, kita pernah ke sini. Tiba-tiba, loh, kita ke sini lagi. Makanya dibuatlah namanya algoritma graph search. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Lah, algoritma yang dijelaskan di Studcode ini, teman-teman, yang akan menjadi pondasi untuk semua jenis strategi search-nya. Nanti strategi search-nya itu hanya berkaitan dengan cara kita mengambil node untuk kita kembangkan yang berada pada frontier tadi. Gitu ya. Bagaimana cara ngambilnya? Apakah yang pertama apa namanya dimasukkan harus kita keluarkan dulu atau yang terakhir kita masukkan kita keluarkan dulu. Nah, bahkan nanti ada variasinya ya. Sehingga kita mendapatkan satu algoritma searching yang efisien ya, baik secara kecepatan gitu ya, juga secara storage. Jadi secara space dan secara speed-nya gitu ya. Oke, soalnya nanti gini teman-teman ya, ada strategi pencarian yang dia keren banget, bagus, cepat, banter gitu ya. Tetapi nggak mungkin diterapkan gara-gara dia memiliki kompleksitas ruang itu yang sangat besar ya, sehingga nggak mungkin ada komputer yang memiliki kemampuan untuk menyimpan apa namanya state sebanyak itu, sehingga tidak bisa diterapkan. Sedangkan nanti ada juga yang memakai memorinya itu sangat sedikit gitu ya, tetapi dia ada kemungkinan untuk tidak menemukan solusinya ya, karena dia ibaratnya apa ya, biar ya semuanya tidak mungkin dijelajahi gitu ya. Oke, sekarang coba akan kita lakukan ya research yang akan menyebabkan loopy path gitu ya, sehingga akan apa namanya muter-muter terus ya gitu ya. Jadi ini penjelasan pseudocode yang tadi. Oke, tadi kita lihat ya pseudocode yang tadi itu teman-teman.
itu hanya ada satu tempat penyimpanan, yaitu untuk menyimpan frontier saja. Jadi frontier apa? Frontier adalah simpul yang baru dikembangkan ya, itu frontier. Oke, coba kita apa namanya ya? Kita praktekkan ya algoritma research. Dan kita akan melihat bagaimana algoritma ini menyebabkan loopy path ya, sehingga nanti tidak akan selesai gitu ya. Ini saya singkat teman-teman ya, saya singkat. Kota adat itu dengan A gitu ya, jadi node A ini ya. CPU itu dengan S gitu ya. Timisoara dengan T gitu ya. Ya, ini kayaknya sih semuanya beda-beda, jadi saya ambil apa namanya huruf depannya saja. Oke, pertama ya, kita kan misinya adalah mau pergi ya dari Arad menuju Bukares. Maka Darut atau initial state yaitu node pertama ketika salesman tersebut mulai berangkat. Jadi dalam hal ini Arad ya. Maka si Arad ini akan kita masukkan ke dalam frontier karena dia sebagai initial state ya. Nah, ini algoritma yang ini teman-teman nih. Initialize frontier using initial state. Nah, kan. Jadi kita buat frontier gitu ya. Dengan simpul adat sebagai isi pertamanya ya. Terus kita baca lagi, lakukan ya. Ini lakukan terus sampai frontiernya kosong. Ini dalam hal ini frontiernya kan nggak kosong nih. Masih ada huruf A di sini. Kita ada adat ya. Maka ini kita ambil adatnya teman-teman ya. Kita ambil adat ya. Set kita ambil adat. Ini adatnya kita ambil ya. Kita keluarkan. Tapi yang ininya kita hapus ya. Gitu. Bentar. Kayaknya kita dihapusnya terakhir ya. Oh ya, benar. Kita ambil terus kita hapus ya. Nah, ini kita ambil nih. Kita ambil adatnya. Sini ya, not A-nya kita hapus. Kita ambil. Maka yang di sini isinya akan kita hapus ya. Ini maksudnya di sini nih. Oke, kayaknya asik nih. Kan A ya, A kita ambil ya. Maka yang di sini dihapus. Maka yang A-nya itu kita expand. Lah, A itu kemana aja? Oh, ke CPU, ke Timisoara, dan ke Sherin. Maka CPU, ya, Timisoara, dan Sherin kita taruh sini. Gitu. Ya, ketika kita di node A, teman-teman ya. Oke, paham teman-teman? Jadi sini nanti ada A. Nah, maksudnya untuk solusinya itu ya kita tulis A di sini. Oke, terus looping kan, loopingnya katanya selama frontiernya masih ada isinya kan. Oke, balik lagi ini ada isinya kan. ST set ini ada isinya. Oke, terus kita ambil CPU ya. CPU-nya kita ambil. Nah, kita ambil nih. Maka CPU ini kita ambil. Ini masih ada urutannya A ya. CPU-nya kita ambil kan. Jadi AS kayak begini. Ini juga A sih. Ini A, ini A ya. Terus di sana harus kita hapus. Nah, ini kita hapus. Set. Nah, gitu ya. Terus cari lagi. Seret. Oke. Oke ya. Ketika kita expanding S teman-teman ya. Kita nemu apa di situ? Kita lihat di sini. S. Oh, S itu ada Oradea. Ada Vagaras. Ada apa namanya Rimnicu Fasea ya. Sama Arat juga. Jadi sini ada Arat ya. Ya kan ke sana kan? Bisa ke sana kan? Ada Vagaras ya. Ada Rimnicu Filsea R. Kemudian ada Oradea. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Ini kalau node-nya melalui dari A ke S. Oke ya. Ini kan belum berputar lagi kan? Akhirnya diambillah T lagi ya. T. Oke.
T. Benar-benar, ya, ya, T ya. Terus T-nya kita hapus. Algoritmanya jalannya seperti itu, teman-teman ya. Kita jalankan T. Kita ambil dong sini T. Nah, kemudian T-nya itu kita expand di sini. Timisoara. Oh, dia ada arat sama lugots. Jadi ditulis lagi nih. Arat sama lugots ya. A lagi sama L lagi. Jadi A-nya ada, ini ada dipanggil A lagi, ini panggil A lagi ya. Ini ciri-ciri adanya loop pipet, teman-teman. Karena apa? Nanti ketika kita misalnya, ya kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Ke langkah berikutnya misalnya Zerin ya. Dari A ke Z ke Zerin ya. Zerin juga teman-teman nih. Ya, kita bisa ke Aret juga, bisa ke Oradia juga. Gitu kan? Zerin yang di atas sana kita hapus. Oh, nih kita hapus. Tiba-tiba kita ke Adat lagi kan. Ah. Mana ya? Iya. Iya, kita A lagi di sini. Ya udah, A mulai lagi kan. Di sini ada apa? Ada CPU lagi, ya. Ada Timisoara lagi, ada Zerin lagi di sini. Lah akhirnya kan muter-muter. Nanti kita balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, akhirnya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Ini sebagai loop pipet. Ini algoritmanya gagal di sini. Gitu. Sehingga kita butuhkan algoritma baru. Gitu ya. Namanya graph search ini. Nah, nantinya ya algoritma yang akan kita pakai adalah algoritma yang jenis graph ini. Tinggal nanti strateginya yang akan kita rubah-rubah. Apakah menggunakan Vivo, apakah menggunakan Livo, atau menggunakan strategi lain yang mempercepat, apakah nanti juga ada heuristic search-nya gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini bisa sampai goal nih, saya sudah bisa prediksi ya. Sudah sampai goal karena ada graph search di situ. Bedanya dengan ini teman-teman ya, itu hanya dengan menambahkan apa namanya? Explore set namanya. Ya, jadi himpunan node-node yang sudah pernah didatengin. Oke. Oke, sekarang kita inisialisasi ya. Kita buat frontier dengan initial state. Maka di sini akan dimasukkan ada explore setnya masih kosong ya, karena belum ada yang datengin. Nah, kemudian kita datengin yang A. Kita ambil satu nih, set ya. Kita datengin ya, yang A-nya kita hapus. Nah, iris, kita hapus. Ya, A. Terus A kita lihat dia kemana aja. Oh, ke CPU, Timisoara, Zerin ya. Maka kita masukkan ke sini nih, CPU, Timisoara, Zerin ya. Kemudian A-nya kita taruh di sini. Nah, ya karena A-nya udah kita datengin ya. Jadi ini nanti ada A, belum matisnya ya. Ini nanti kalau kita datengin, ini A ya. Ini hasil dari penjembrengan A kan ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini harusnya, ya benar. Oke, terus kita lihat lagi nih. Kita ambil frontier yang berikutnya. Ya, jadi kita ambil langkah berikutnya. Yang ini kita ambil S ya. Yang atas kita hapus. Ya, kita hapus. Kemudian S itu dia mengekspan apa? Mengekspan Oradea, Vagaras, Timisoara dan Timisoara ya. Cuma kita lihat nih. Sorry. CB itu mengekspan Oradea, Vagaras, Timisoara dan Arad ya. Cuma kita cari nih di explore set sama di frontier itu ada tidak Arad gitu. Oh ternyata ada, maka Arad tidak akan dimasukkan ke sini. Yang kita masukin adalah Vagaras, Oradea dan Timisoara. Ya, mana sih? Oh ini mah Timisoara pertama ya. Jadi Timisoara ya. Jadi ada si B apa namanya Vagaras gitu ya. Terus
Oradea ya, kita masukkan sini nih. Vagaras. Biar urut sama ini. Oradea. Rhimnichivalsea ya. Rhimnichivalsea. Oke, kan seharusnya arat, cuma karena arat udah ada di explore, maka dia tidak akan kita apa namanya masukkan ya. Sehingga nanti CPU-nya kita masukkan ke sini. Ya, jadi ini akan jadi AS di sini. Ya, nanti di sini kalau kita jembreng akan menjadi AT, di sini akan menjadi aset. Kita lihat ya, kita jembreng si T. Ya, T-nya kita jembreng. Kita pilih pertama ya. Ini T kita hapus, kita taruh di sini. Ini kita hapus aja pakai coret aja ya. Kita hapus, kita coret. T-nya udah taruh di sini ya. Kemudian ketika di T ini, timisoara, ketika kita ada di sini, kita akan menjembreng apa? Arat dan lugots ya. Nah, arat udah ada di sini, jadi dia tidak boleh dimasukkan ke sini. Tapi lugots tidak ada juga ya, tidak ada di atas dan di bawah, maka dia akan kita masukkan ke sini. Nah, makanya kan menjadi jalur AT ini menjadi kayak AS ya, dari A ke timisoara ya. Oke. Kemudian kita set, kita ambil ya, set kita ambil, kita hapus, kemudian kita taruh di explore set. Ini kita lingkari ya. Oke. Setnya menghasilkan apa? Menghasilkan mana set serin ya? Itu oradea dan arat. Arat sudah ada di sini, maka yang oradea juga sudah ada di sini ya. Maka di sini tidak akan diisi apa-apa. Jadi aset doang kayak gini ya. Nah, sekarang setelah ATZ, jadi yang mengenerate F itu apa kita harus tahu ya, menjadi vagaris kan AS ya, maka di sini harus kita tulis jalurnya AS. Yang mengenerate oradea juga AS ya, AS. Gitu ya. Yang mengenerate rhimnichivalsea juga AS ya, maka di sini ada AS. Yang mengenerate lugots adalah timisoara. Berarti nanti di sini A, T, timisoara ya, sama lugots ya nantinya. Oke. Sekarang kita lihat nih, yang F-nya vagarasnya ya, kita coret, kita masukin ke sini. Vagaras akan menjembreng apa nih teman-teman? Sibiu dan Bukares. Kita lihat di sini nih, Sibiu udah ada, kan di sini udah ada. Maka dia akan kita tulis Bukaresnya aja di sini. Sambil mengecek ya, dia tujuannya atau bukan. Nah, maka tadi ya kita di F ya Vagaras. Ya, maka kita di sini akan tulis jalurnya Vagaras. Gitu. Jadi arat CPU Vagaras. Nah, gitu kan. Kemudian kita expand yang oradea. Oradea kita hilangkan, kita taruh di sini. Oradea menghasilkan apa? Serin dan CPU. Serin udah ada di sini, CPU udah ada di sini, maka dia nggak ada apa-apa. Ya, jadi ASO ini akan berhenti dia. Jadi selama akhirnya kalau dia menemukan loop pipet, dia akan berhenti. Sama kayak aset nih teman-teman ya. Jadi aset ini dia akan berhenti, tidak akan dilanjutkan. Yang ASO ini juga akan berhenti bakalnya. Oke ya. Oh udah, sekarang tinggal ke RV, Rhimnichivalsea. Kita hilangkan, RV-nya kita taruh di sini. Kita lihat ya, RV itu mengekspand apa? Oh ada CPU, ada di sini ya, CPU udah ada, jadi tidak akan kita tulis. Ada pitasti, ada Craivoa. Jadi yang kita tulis adalah pitasti dan Craivoa. Di sini ada pitasti dan Craivoa. Jadi setiap kita ambil teman-teman ya, itu kita cek dulu apakah itu adalah goalnya atau bukan. Goal kita kan B ya teman-teman ya. Terus kita ambil lagi nih yang L ya. Lugots. Jadi Rhimnichivalsea ya. Berarti ini AS terus RV. Rhimnichivalsea. Gitu ya. Ini udah kita ambil. Kemudian yang Lugots kita ambil ya. Lugots menghasilkan timisoara ya. Ini timisoara sudah ada di sini. Jadi nggak akan di-expand. Mehadia. Dia akan nulis Mehadia di sini. Nah ya. Gitu.
Ini masih bisa bakal lanjut sebenarnya kalau enggak finish. Lah baru setelah itu kita ambil B kan. Oh, benar. Yang menghasilkan Bukares itu mana tadi ya? Fagaras ya. Jadi ketika kita mengekspan ini, kita tulis di sini nih sebenarnya. A, S, F ya. Kita kan mengekspan ya. Begitu kita nemu B, oh ini adalah goalnya. Ya udah, B. Ketemu nih ya. Goal algoritmanya berhenti, kemudian mengembalikan solusi. Oh, kalau si salesman-nya mau pergi dari Arad ke Bukares, maka yang terbaik adalah melalui Arad, Sibiu, Vakaras, dan Bukares. Nah, gitu cara kerja. Niat research-nya gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Dipahami ya, teman-teman ya. Begitu sampai sini kan dia berhenti udah. Akan jadi goal. Gitu. Ceritanya seperti itu. Oke ya. Nanti variasi ketika kita mengambil frontier, teman-teman ya, akan merubah variasi searching dan akan kita bisa analisis apakah algoritma melalui strategi tersebut visible apa tidak. Gitu ya. Kita lanjut ini apa? Oh, jadi gini, struktur pencarian yang tidak mengandung jalan berputar itu disebut sebagai loopy path ya. Alias kalau dia balik lagi ya dia tidak akan muter-muter. Jadi dia kelihatan itu searah gitu ya. Kalau arahnya ke sana dia akan ke sana terus gitu ya. Jadi dia tidak akan balik lagi. Gitu. Itu namanya graph ya atau kisi ya. Bahasa Indonesia itu kisi. Pencarian kisi berarti ya. Dengan apa sih namanya? Hanya menambahkan struktur data himpunan tereksplorasi. Sehingga algoritma pohon ini akan disempurnakan ya menjadi algoritma kisi. Gitu teman-teman, caranya seperti itu. Hmm. Oke, ini ya kalau kita menggunakan pencarian kisi gitu ya, walaupun dia bisa bolak-balik ya, seperti ini dia tetap tidak akan balik lagi gitu ya. Dia akan apa namanya mengembang ya, tidak akan balik lagi karena kita menggunakan pencarian kisi. Oke, nah sebelum masuk ke teknik-tekniknya ya teman ya, itu ada yang disebut sebagai struktur data ya. Jadi untuk membuat ya agar algoritma pencarian yang tadi sudah kita pelajari pseudocode-nya, kita butuh infrastruktur ya atau struktur data. Jadi membutuhkan sebuah struktur data agar dapat melacak pohon pencarian yang dibangun. Nah, struktur data ini yang disebut sebagai node tadi ya. Node itu memiliki struktur, gitu ya. Pertama dia adalah keadaannya, gitu ya. Jadi keadaannya seperti apa di dalamnya, itu disebut sebagai state. Kemudian parent itu simbol pada pohon pencarian yang menghasilkan simbol ini. Ya, jadi parentnya itu kita simpan gitu ya. Kemudian aksinya itu aksi yang diterapkan pada ordo sehingga menghasilkan simbol ini, gitu kan. Kemudian path cost-nya itu biayanya, ya.
Oke, kita lihat teman-teman ya. Nanti akan bentuknya seperti apa sih? Nah, seperti ini. Oke, ya. Jadi note teman-teman ya. Note itu isinya adalah semua atau kondisi dari tujuan kita gitu ya. Kalau kita contohkan menggunakan apa sih 8 puzzle ya. Note itu isinya adalah snapshot seperti ini teman-teman ya. Nah, ini snapshotnya itu. Nah, kalau catur ya dia bidak catur gitu ya. Makanya kalau di catur itu ininya ya, note-nya teman-teman ya itu wah ada banyak lah ribuan lah ya. Banyak pilihan gitu ya. Gitu. Mungkin ini kawan-kawan bisa ditunjukin catur ya. Ya, gitulah. Kita lihat ya teman-teman ya. Hmm, saya hapus dulu. Oke, kita lihat nih. Initial state-nya ya atau parent-nya teman-teman ya. Nanti jadi ada action ya teman-teman ya. Action itu di sini ada tulisan action kalau kita menjalankan ke kanan. Jadi yang ini teman-teman ya, itu kita jalankan ke kanan ya. Sehingga kan empatnya geser ke sini kan. Jadi seperti ini nih. Nah, ini adalah note sekarang. Dari parent ketika kita melakukan action right. Gitu teman-teman. Jadi nanti dari sini itu kita bisa punya lagi nih di sini. Punya struktur data. Ya. Punya berapa nih? Bisa dua ya. Eh Bisa dua ya ke kiri ya. Jadi kalau kalau ini berarti left, tapi dia nanti ada note-nya akan datang lagi ya, akan kembali lagi. Berarti dia akan kayak gini nih. Ini namanya loopy pad ya. Jadi dia akan gini kalau left ya, nggak apa-apa sih. Terus kalau dia ke bawah, bawah itu namanya down ya. Dia down gitu ya. Dia akan bentuknya ini leftnya jangan di sini ya. Bingung ini. Ya, gini aja deh. Kalau left kalau left kan dia dari red ya. Red geser kanan. Kemudian left geser ke kiri akan balik lagi kan ke sana. Terus kalau ya mungkin karena dia loopy pad ya, jadi nggak perlu berarti nanti ke kanannya itu ke bawah aja bisanya gitu ya. Jadi kondisi situ ke bawah gitu ya. Jadi nanti kalau down gitu ya, ini akan menjadi tetap ini 54 kemudian 8 ke sini. Nah, ya nanti sininya kosong, kosong ya. Ini akan 16 dan ini 732. Itu seterusnya ya teman-teman ya. Jadi nanti ada parent, ada state-nya ya. Jadi apalagi ada state-nya ya, kemudian ada parent, ada action-nya itu ini, kemudian ada path cost-nya. Lah path cost-nya ini tergantung ya kita mau menerapkan apa. Kalau tadi si apa namanya salesman traveler program ya jarak ya atau waktu. Kalau ini langkah ya, tapi nggak apa-apa nih. Langkah ini contoh aja, path cost-nya dianggap 6 gitu ya. Nah, jadi pohon pencarian ini teman-teman ya, itu membutuhkan data struktur yang disebut sebagai simpul teman-teman ya. Gitu. Jadi setiap simpul ya, itu harus bisa menyimpan siapa orang tuanya gitu kan. Kemudian aksi apa yang dilakukan sehingga bisa menjadi state yang tersebut gitu kan. Ya, intinya itu ya. Sehingga di bawah ini ada pseudocode untuk mengembalikan sebuah node dengan state itu sebenarnya result dari ketika parentnya itu melakukan action yang ini ya. Parentnya adalah parent, action adalah action. Nah, path cost-nya itu parent path cost ditambah step cost. Itu nantilah ya. Oke. Nah, kalau sudah dipahami teman-teman ya, nanti kita akan coba menerapkannya kepada beberapa strategi. Itu ya, yang ini. Kemudian nanti ini ada kinerjanya.
branching faktor lah, sampai nanti ada strategi. Ini. Oke, teman-teman. Sementara sampai ini dulu ya. Nanti akan pertemuan berikutnya akan kita bahas semuanya. Nanti yang pasti ya, kalian itu harus paham sampai DFS dulu ya. Jadi 4 ini harus kalian pahami. Lah yang ini, kemudian yang ini teman-teman ya. Ini adalah pengembangan dari yang ini. Biar lebih cepat lagi. Nah, ini sebenarnya teknik-teknik yang sudah diketahui lama ya. Ada di jurnal-jurnal lama. Tapi masih menarik untuk kita bahas. Oke, saya rasa pertemuan kita cukup dulu ya teman-teman ya. Agak ngebul memang di mata kuliah ini. Cuma memang saya belum sebenarnya ini kalau diterapkan dalam codingan itu menarik ya. Cuma terus terang ya, karena kesibukan saya belum bisa mencontohkan dalam bentuk codingan. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa kita akhiri dulu teman-teman perkuliahan kita. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.